kok tahu-tahu di IAIN Madura tuh dibutuhkan dosen gitu ya. Dan pada waktu wawancara saya tunjukkan kalau saya selain dalam bidang ilmu hukum, saya juga untuk bidang komputer saya bisa gitu ya. Akhirnya dalam beberapa tahun itu malah ngajar SKS hukumnya itu sedikit ilmu hukumnya, justru yang banyak tuh komputer. Halo sahabat KTV, kembali lagi di Madura Podcast dan tentunya di sini sahabat KTV masih bersama saya Ida Susanti yang akan menemani sahabat KTV selama beberapa menit ke depan. Nah, seperti biasa nih sahabat KTV, di sini saya gak sendirian karena selalu hadir tamu yang luar biasa, dan dimana tema pada saat kali ini adalah akan membahas terkait dengan pengukuhan guru besar yang akan dilaksanakan di kampus IAIN Madura besok tanggal 27 Januari. Jadi di studio kali ini sudah hadir Bapak Profesor gitu ya. Beliau bernama Profesor Dr. Eri Haryanto MH. Selamat datang Bapak di studio. Terima kasih Mbak Ida atas undangannya ke TV ya. Sama-sama. Nah, untuk itu sahabat KTV, selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang nih mengenai perjalanan beliau dari awal gitu ya, dari awal menempuh pendidikan sampai akhirnya bisa menyandang sebagai gelar profesor atau guru besar, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak mungkin dari perasaannya dulu akan dikukuhkan sebagai guru besar itu hal yang sudah dinantikan dari lama apa gimana? Iya, jadi sebelumnya kami sampaikan terima kasih ke KTV yang sudah memberikan waktu ke kami ya untuk sharing dengan publik dan sharing gagasan, dan juga Mbak Ida sebagai host ya pada kali ini. Jadi kalau ditanya perasaan ya, setiap orang yang memilih untuk menjadi dosen ya tentu impiannya adalah untuk menuju ataupun untuk mendapatkan gelar profesor, karena itu adalah pencapaian tertinggi dalam bidang akademik ya, seperti itu Beda. Jadi kami ada bangga, tapi juga selain itu juga masih ada rasa apakah mampu untuk mengembang amanah yang diberikan oleh negara kepada kami lah, itu yang, dan dari ini yang tentu menjadi PR kami yang akan menyandang itu untuk bisa bagaimana tidak berhenti berkarya dan bisa melakukan pengabdian masyarakat yang itu dampak dan impactnya itu pasti pada masyarakat, jadi bukan hanya kepada diri saya gitu. Oke, baik, jadi punya rasa tanggung jawab yang lebih besar gitu ya Pak. Nah, dan mungkin dari beberapa perjalanan yang sudah ditempuh gitu, pastinya ada beberapa prestasi, karya ataupun penelitian yang sudah dilakukan dan diperjuangkan gitu Pak. Iya, jadi untuk mendapatkan untuk mendapatkan ataupun untuk memperoleh jabatan akademik. Jadi profesor tuh bukan gelar. Kalau gelar tuh kan doktor, magister. Jadi kalau inilah jabatan akademik. Jadi kalau di dosen tuh ada mulai asisten ahli, terus ada lektor, kepala, baru nanti akan ada guru besar lah, kayak di TNI itu ada ya model mulai dari tantama terus sampai ke brigjen sampai nanti itu jenderal lah. Jadi kalau profesor tuh jenderalnya dosen lah, itu. Kalau terkait dengan karya ya memang untuk mendapatkan jabatan akademik itu dosen itu seorang dosen itu harus melakukan tridharma perguruan tinggi ya, baik itu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Terutama
yang banyak perhatiannya itu adalah di bidang penelitian. Jadi bagaimana karya jurnalnya ya, bagaimana bukunya ya, juga bagaimana keikutsertaan dalam seminar-seminar ya. Jadi sebenarnya tidak ada niat ya, benernya karena profesi saya selain dosen juga menjadi pengelola jurnal, sehingga sangat dekat dengan kawan-kawan dan komunitas menulis. Jadi kami menulis itu ya. Akhirnya tidak apa terasa sekarang ini sudah ada 60 artikel dan ada sekitar 40 buku dan sekitar 60 proceeding, baik itu yang skala nasional dan internasional. Tahu-tahu sudah nyampe gitu. Dan kami ajukan dan ternyata direspon baik oleh Kementerian Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Jadi karena saya di bidang ilmu hukum, maka pengajuannya adalah di Ristek Dikti lah, seperti itu. Lah, syukur alhamdulillah. Jadi dengan kebiasaan menulis itu akhirnya bisa memenuhi syarat, karena kan yang disyarat itu harus menulis di jurnal yang terindeks Scopus ya. Jadi pada waktu pengajuan sudah ada 6 artikel Scopus yang itu dia jadikan syarat untuk memperoleh jabatan akademi guru besar gitu. Oke, jadi sudah ada background itu ya Pak, kepenulisan sebelumnya, jadi ya gampang. Nah, mungkin kalau boleh tahu S1 di mana, Prof? S1 saya di Unibrau Malang, jadi Fakultas Hukum Brawijaya. Itu saya masuk 98 ya, terus lulus 2002. Setelah itu ikut tes CPNS dosen pada waktu itu langsung ya, pada waktu S1. Setelah jadi dosen baru saya lanjutkan S2 di Universitas Islam Malang, dan doktoral ditempuh di program Dr. Untak Surabaya seperti itu. Jadi lulus 2016 terakhir itu untuk yang gelar doktor di Surabaya. Ya, gitu. Surabaya. Ya. Oke. Nah, untuk itu S1 sampai S3 gitu ya, Prof. Itu memang hukum semua. Iya, jadi konsisten ilmu hukum ya gitu. Jadi mulai dari S1, S2 sampai ya, termasuk karya-karya yang ditulis juga tentang ilmu hukum, yaitu juga pengaruh karena kakak saya yang pertama dan ketiga itu juga ilmu hukum, jadi ikut-ikutan lah itu mungkin. Tapi memang karena kalau kemarin buku gak usah beli kan, catatan ada gitu ya, dan bacaan-bacaan sudah terbiasa untuk bidang hukum. Oke, jadi untuk perjalanan kisah akademiknya sendiri nih, Prof, mulai mungkin dari human interest, apa sosok Profesor Eri di sini termasuk mahasiswa yang aktivis atau gimana, mungkin dari kisahnya gitu selama menjadi mahasiswa. Ya, kalau di mahasiswa sesungguhnya saya ini tipe mahasiswa yang ya dikatakan intelektual ya juga tidak itu ya, terus aktivis juga tidak. Jadi prinsip saya itu mengalir gitu dan selalu memenuhi standar. Artinya menurut aturan tuh, jadi kita lurus saja sesuai dengan aturan, mengalir ya. Kalau semuanya dulu kan dapat IP 3 itu sulit, maka saya harus 3. Jadi memang tidak pernah jadi terbaik, mesti itu jadinya nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu ya. Jadi itu selalu mengikuti update istilahnya. Kalau memang ada ketentuan ini ya kita ikuti itu ya. Termasuk juga pada waktu dosennya ya. Jadi kalau dosen ini juga ada cerita unik ya dulu ya. Jadi pada waktu
apa kebetulan atau tidak ya. Jadi sejak saya di Unibrau gitu ya. Jadi dulu Mbak Ida ya belajar, orang tahu MS Word tuh masih langka ya, belajar komputer terus jual beli perangkat komputer. Kalau sekarang kan hampir sudah jadikan HP. Jadi saya tuh sambil nyambi di situ ya. Sambil nyambi kadang kasih kursus ke kawan-kawan, juga berkeliling untuk ngajari Kapolsek, Kapolres pada waktu itu di Malang ya. Terus juga bantu-bantu kawan-kawan untuk menyelesaikan skripsi. Kok tahu-tahu di IAIN Madura tuh dibutuhkan dosen gitu ya. Dan pada waktu wawancara saya tunjukkan kalau saya selain dalam bidang ilmu hukum, saya juga untuk bidang komputer saya bisa gitu ya. Akhirnya dalam beberapa tahun itu malah ngajar SKS hukumnya tuh sedikit ilmu hukumnya, justru yang banyak tuh komputer. Bahkan sejak 2015 sampai 2010 itu dipercaya sama rektor tuh menjadi kepala pusat komputer. Jadi bisa dibayangkan juga ya, jadinya orang ilmu hukum malah ngajarnya dan passionnya di komputer lah seperti itu. Iya, bisa juga dijadikan kayak semisal pelajaran gitu ya Prof. Gak selamanya kalau yang prodi hukum semisal emang bakal dihukum karena emang sesuai passion gitu. Passion juga bakal menentukan kesuksesan. Iya, jadi semangat kurikulum merdeka kan begitu. Saya lihat di kawan-kawan Eva itu ada yang seni ya, ada yang jadi artis. Ada yang jadi kiai juga banyak ya, yang ada yang intinya beragam, tidak artinya yang jadi hakim, jadi justru itu sedikit gitu ya. Justru lapangan-lapangan yang lapangan-lapangan swasta dan itu yang banyak gitu ya. Dan sama dengan Mbak Ida juga ya sekarang gitu kan. Ini mungkin ada pengalaman berkesan gitu Prof dari selama menjadi mahasiswa ataupun menjadi dosen gitu. Ada pengalaman berkesan yang sehingga bisa menjadikan Prof ini kayak mantap untuk fokus ini menuju guru besar gitu daripada. Jadi gini, itu ya. Jadi kalau saya prinsipnya ini sama juga untuk anak muda juga. Artinya hidup pilihan ya. Tapi kalau sudah dipilih maka kita harus menjadi terbaik apa yang sudah kita pilih, dan kita memperlakukan apa yang kita pilih itu dengan sepenuh hati, artinya greget lah, artinya kita memang harus sepenuhnya dan kita rawat dan apa kita cintai. Saya kira itu. Jadi kalau saya pilihannya dosen ya maka saya harus memenuhi semua yang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab juga. Dan juga adalah kita juga perlu berbagi lah ini juga ya. Artinya kita harus berbagi dan jangan pelit-pelit untuk berbagi ilmu, untuk berbagi kebaikan apa yang kita punya berikan. Toh saya yakin semakin kita berbagi maka kita akan semakin ahli, dan kadang dengan berapa bagi itu pintu-pintu langit itu dibuka ya. Jadi dengan bantu orang, dengan berbagi, dengan sharing, selain kita itu semakin ahli karena diulang-ulang kan ya, itu juga akan datangkan kebaikan yang kadang tidak disangka-sangka ya. Termasuk juga jabatan akademik guru besar ini di usia yang relatif muda ya, jadi masih 43, 44. Ini suatu anugerah gitu. Yang ini harus jawab dengan karya lagi itu baik. Jadi ya tidak merasa ada hal yang harus dikorbankan gitu Prof. Mungkin kan Prof di sini tadi sempat menjadi ketua lab komputer gitu. Ya. Kenapa gak memilih untuk
makin mendalami ilmu komputer atau gimana gitu? Iya, kalau bidang komputer saya malah sadar. Jadi 2010 tuh saya mundur ke rektor. Pak Rektor, saya mundur Pak Rektor, ini bukan passion saya. Jadi setelah itu 2009 saya mundur, 2009 sampai 2022 saya sekretaris jurusan dan wakil dekan. Nah, wakil dekan. Ini kan perjalanannya ya. Jadi setelah saya merasa bahwa saya ini dosen, saya ini bukan dosen komputer, maka saya balik lagi bahwa itu adalah ke bidang akademik. Dan memang sebelumnya saya juga mengelola jurnal, dan jurnal yang saya kelola sekarang sudah menjadi jurnal terbaik di dunia ya. Sudah masuk Scopus dengan Q1 ya. Q1 itu berarti itu jurnal yang paling bereputasi di dunia. Jadi saya 10 tahun, jadi 5 tahun menjabat kepala Puskom. Setelah 2010 sampai 2012 berarti 12 tahun ya. Saya wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan, dan 2022 nih malah sama Pak Rektor dipercaya lagi jadi sekretaris penelitian dan pengabdian masyarakatnya itu ya. Ini kan namanya hidup mengalir ya, kita lakukan apa yang bisa kita perbuat dan coba kita buktikan bahwa ini yang terbaik lah, apa yang bisa kita sumbangkan, Mbak Ida. Oke, jadi semenjak bertahun-tahun gitu sudah ya Prof menjadi dosen gitu. Iya. Apa mungkin memang dari pribadinya yang kayak senang berbagi ilmu? Karena kan kalau dari pepatah ataupun pernyataan statement gitu katanya guru itu paling tulus, Prof, adalah profesi yang kayaknya paling tulus lah gitu. Mungkin dari Prof sendiri akhirnya menjadi dosen itu karena kan kalau hukum bisa jadi itu ya hakim, jaksa, advokat jaksa. gitu ya. Ya mungkin juga pengaruh dari ibu. Jadi ibu saya itu almarhumah Ummu Kulsum. Ibu Ummu Kulsum itu guru agama di SMP 1 Pamekasan dan dikenal punya ketulusan ya. Makanya saya sudah kalau ngajar ya kita sungguh-sungguh ya. Bahkan setelah beberapa tahun sejak 2017 sering dipercaya untuk memberikan materi pelatihan ya, baik itu dalam bidang penulisan penelitian ataupun penulisan jurnal ilmiah. Jadi hampir semua kota sudah pernah saya kunjungi, Mbak Ida ya. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke, kemarin ke Sorong ya, ke Raja Ampat. Jadi memang keliling, baik itu melalui Kementerian Agama ataupun dari Ristekdikbud. Jadi kalau menurut saya itu, jadi kalau kita berbagi dan itu tulus, insya Allah ada saja itu jalan-jalan yang kadang tidak terduga ya. Sama juga gitu, saya dapat undangan pokoknya kalau itu niatnya baik saya iakan. Kadang juga di komunitas-komunitas kayak di minggu yang lalu tuh di komunitas Propo untuk bedah buku de madrologi, atau di kadang yang sering ngisi itu punya dosen Unira ya, Yorbi ya, kadang ya kita datang. Artinya kemanapun kalau kita memang itu dibutuhkan ya hadir lah, karena itu masuk bagian dari masuk pengabdian lah, Mbak Ida. Oke, menjadi guru besar di usia muda tadi ya cukup dibanggakan dah. Mungkin ada semacam tips and trick gitu, Prof, untuk anak-anak muda nih sekarang. Tip and trick ya. Jadi memang tidak lepas dari kebiasaan yang sudah ditanamkan oleh orang tua. Jadi bapak dan ibu itu selalu menyiapkan majalah dan koran ke anak-anaknya ini. Jadi walaupun kami dari keluarga PNS yang bisa dikatakan tidak berlebih tapi juga tidak cukup ya, tapi itu
koran ya, dulu tuh Jawa Pos, Kompas, Bobo, Hai itu jadi apa namanya? Jadi santapan sehari-hari ya. Bahkan dari sering bacanya Jawa Pos atau apa Kompas, pernah saya coba itu jadi koran tuh kadang nggak dibaca ya, hanya dilihat itu bisa ditahu kalau isinya begini katanya. Tanpa itu dibaca, artinya mungkin pakai karena sudah terbiasa itu ya, terlalu cepat. Jadi, sudah kenal. Ya kenal mana yang poin yang penting yang ini gitu. Nah, memang baca. Terus yang kedua yaitu selalu update terhadap aturan ya, regulasi ya. Regulasi dan keberuntungan itu datang kapan saja. Tapi beruntungan itu hanya ada orang-orang yang memang sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan. Jadi apapun profesi yang kita pilih, maka kita niatnya ya melakukan yang terbaik saja. Dan mengalir soal itu akan mendatangkan kebaikan atau itu bahkan tidak dihitung ya, atau nanti itu akan mendatangkan keberuntungan, itu soal yang lain. Itu tadi memang kalau kita pilih maka kita harus mencintai profesi yang sudah kita pilih. Oke, nah untuk ini kan sudah besok ya Prof pengukuhan gitu. Kedepannya untuk planning setelah mendapatkan ini sebagai profesor atau guru besar itu apa Prof? Ya lebih manfaat dan maslahah kepada masyarakat. Dan yang kedua yaitu resolusinya harus lebih sehat, karena memang usia jadi dosen nanti purna tugasnya masih 70 tahun ya. Bagaimana bisa fit pada usia yang senja, yang tua itu. Yang ketiga ya selalu mengupdate dan selalu mengajak pada kebaikan dan menyebarkan ilmu yang saya kuasai, apakah dalam bidang hukum, apakah dalam penulisan jurnal ataupun review artikel. Artinya bagaimana menjadi orang yang manfaat gitu. Oke, lebih bermanfaat itu ya. Baik. Nah, mungkin untuk sebelum berakhir nih Prof, ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat dan sahabat KTV yang sedang mendengarkan podcast ini? Ya, saya sampaikan terima kasih atas undangan KTV ya. Terus yang kedua, mari kita membangun Madura ya. Mari kita membangun Madura bersama. Jadi yang dibangun itu adalah Madura, bukan pembangunan di Madura. Artinya bagaimana orang Madura itu mempunyai peran aktif ya, peran aktif untuk membangun pendidikan yang berbudaya. Itu nanti kita ini juga KAPA TV kan juga menjadi channel publik yang akan menyebarkan informasi untuk kemajuan masyarakat Madura. Jadi jangan sampai Madura terpecah menjadi, kita ini satu dan kita adalah entitas yang besar ya, yang besar. Bahkan kalau di Indonesia kita nomor 3 ya Pak ya, nomor 3 di Indonesia, di mana kalau kita bicara Madura bukan hanya Madura yang ada di Pulau Madura, tapi di daerah Tapal Kuda. Bahkan nih sekarang juga banyak warga-warga Madura yang sudah ada di Arab Saudi, Malaysia, yang itu adalah juga bagian Madura, dan
bagaimana kita anak-anak muda ini membangun Madura dengan kondisi dan keadaan kekinian ya. Artinya kita harus bermetafor fase ya, dan bagaimana juga kebudayaan Madura yang unggul itu bisa kita kembalikan di era saat ini lah, seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini teman-teman sahabat KTV juga Profesor mengajak kita untuk membangun Madura gitu ya, khususnya kepada anak-anak muda gitu. Karena di sini sudah saatnya kita, apalagi ada yang untuk menuju Indonesia Emas 2045 gitu, tentunya dibutuhkan sosok pemuda. Dan untuk itu mungkin sekian ya untuk ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan kali ini, sahabat KTV. Terima kasih untuk Prof. Eri sudah memenuhi undangan kami di sini. Dan untuk itu sahabat KTV, mungkin demikian yang dapat kita bahas dan obrolkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk sahabat KTV yang selalu stay tune dan juga hadir mendengarkan podcast-podcast kita. Dan untuk itu saya Ida Susanti pamit undur diri dan see you next time.